Berlokasi di sebuah tempat, tepatnya di kota New Orleans, seorang jurnalis bernama Alan Marshall. Ia merekam pengakuan dari seorang pria bernama Burdette, yaitu salah seorang anggota organisasi keadilan tersembunyi yang ada di kota tersebut. Burdette menjelaskan jika ia mengaku menyesal telah bergabung dengan organisasi tersebut, karena makin lama ia ikuti, menurutnya organisasi itu semakin berjalan tidak benar. Namun sayangnya setelah melakukan pengakuan, Burdette yang hendak pulang, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh salah seorang anggota organisasi yang membuatnya meninggal saat itu juga. Beralih ke sebuah bar, mari saya perkenalkan dengan sepasang suami istri yang berniat mempekerjakan seorang pengasuh bayi setelah mereka mempunyai anak. Mereka adalah Will dan Laura. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba sebuah media berita mengabarkan mengenai kasus kematian Burdette yang dianggap adalah pure kasus bunuh diri oleh seorang letnan bernama Durgan. Will dan Laura yang mendengarkan berita itu, di sini mereka pun nampak tidak peduli dan melanjutkan pesta malam itu bersama teman mereka, yaitu Jimmy dan Jennifer. Seusai pesta malam itu, Will pun terlihat meminta Laura untuk memejamkan matanya, karena ia mengaku akan memberikan kejutan kepada Laura untuk memperingati tepat 1 tahun di hari pernikahan mereka. Ya, semacam anniversary gitulah. Will pun terlihat menaruh sebuah kotak di tangan Laura yang ternyata berisikan sebuah kalung yang menandakan jika umur pernikahan mereka telah menginjak tepat 1 tahun. Di keesokan harinya, Will pun menjalani hari-harinya seperti biasa dengan menjadi seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah yang ada di kota tersebut. Di sana Will pun bertemu dengan temannya, yaitu Jimmy, yang ternyata merupakan kepala sekolah di tempat Will mengajar. Di sana juga kita diperkenalkan dengan murid Badung yang ada di kelas Will. Ia bernama Adam. Sama halnya dengan Will yang menjalani rutinitasnya. Di hari itu Laura juga menjalani rutinitasnya seperti biasa, dengan berlatih bersama tim orkestranya. Karena si Laura ini memang adalah seorang musisi orkestra yang tergabung dalam salah satu grup orkestra yang ada di kota tersebut. Menjelang malam seusai Will mengajar, ia terlihat menyempatkan diri bermain catur bersama dengan Jimmy. Namun ia pun tidak menyadari jika malam itu akan menjadi malam yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Karena sepulangnya Laura dari grup orkestra, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang buronan bernama Bogan yang secara brutal langsung memperkosa dan mencuri kalung milik Laura. Will yang mendapatkan kabar tersebut, ia pun langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. I've been caring for your wife ever since you came in. Respond to you just now. Setibanya di sana, Will pun tak kuasa melihat keadaan Laura yang begitu menyedihkan. Seorang dokter pun memberitahu Will jika Laura mendapat beberapa luka yang cukup serius. Namun yang lebih dikhawatirkan oleh sang dokter adalah Laura bisa saja mengalami trauma yang sangat parah atas kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Jennifer dan Jimmy pun terlihat datang menemui Will untuk mengucapkan bela sungkawa. Di sana Jimmy juga mengatakan kepada Will jika ia membutuhkan bantuan atau apapun yang Will butuhkan, Jimmy siap membantunya kapan saja dan di mana saja. Saat Will sedang merenung dan memikirkan kondisi Laura yang begitu menyedihkan, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria bernama Simon yang mengatakan jika ia bisa membantunya. Will pun mengira jika Simon adalah seorang polisi, namun ternyata Simon bukanlah seorang polisi. Simon menjelaskan jika ia merupakan salah satu anggota dari organisasi keadilan yang ada di kota New Orleans. Simon mengatakan jika Will menyerahkan kasus itu kepada pihak polisi, si pelaku paling lama akan dihukum hanya 11 bulan. Belum lagi jika si pelaku mendapat keringanan dalam persidangan, ya paling ia akan dihukum selama 6 bulan. Yang mana hal itu tentunya akan sangat tidak sepadan dengan tindakan bejat yang si pelaku lakukan. Mendengar penjelasan Simon, sejenak Will pun berpikir dan akhirnya sepakat menerima bantuan yang diberikan oleh Simon.
beralih kepada Bogan yang sedang memedangi kalung milik Laura, yang mana saat ia sedang mabuk. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu mengaku jika istrinya adalah korban pemerkosaan, sama halnya kejadian yang telah menimpa istri Will. Setelah berhasil membunuh Bogan, pria itu pun langsung mengabarkan hal tersebut kepada Simon, yang mana ternyata pria itu merupakan orang yang telah dibantu oleh organisasi yang dijalankan oleh Simon. Sehingga secara tidak langsung pria itu pun telah terikat dengan Simon dan wajib menurut dengan misi yang diberikan oleh Simon sebagai bentuk timbal balik. Di keesokan harinya, Will yang baru saja terbangun, ia tiba-tiba mendapat surat dari seseorang yang gak ia kenal, yang ternyata berisikan foto kematian Bogan, lengkap dengan kalung milik Laura. Yang mana hal itu menandakan jika misi Simon bantu Will telah berhasil. Will pun kemudian menemui Laura dan memberitahunya jika pria yang telah memperkosanya telah ditemukan meninggal bunuh diri. Jadi kamu gak usah takut lagi ya, ucap Will berusaha menguatkan istrinya. 6 bulan berlalu, terlihat Laura yang sudah sehat secara fisik, namun tidak secara mental dan ingatannya yang masih kerap teringat dengan kejadian mengerikan tersebut. Yang mana untuk menekan rasa traumanya, Laura pun sengaja berlatih menembak. Bahkan ia juga membeli sepucuk pistol serta gas cabai agar dirinya terus merasa dalam kondisi yang aman. Malam itu semenjak membeli sebuah pistol, Laura pun perlahan bisa melupakan rasa traumanya. Hal itu pun terlihat saat ia bisa menikmati sebuah permainan biliar di sebuah kafe. Namun tak lama dari itu, Will mendapat telepon dari Simon yang memintanya untuk segera pergi menemuinya. Hey Will, come on in. What do you want? Di sana Simon meminta Will untuk mengirimkan surat ke sebuah kotak surat pada pukul 8.30. Di sini Will pun sempat bertanya, apakah setelah ia mengirimkan surat itu maka kesepakatan di antara mereka akan impas. Simon pun mengatakan jika ia tidak tahu, semua itu tergantung dengan keputusan bos mereka. Di keesokan harinya berlokasi di sebuah kebun binatang, Will yang berniat memasukkan surat itu, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Simon yang memintanya untuk membuka surat tersebut, yang ternyata berisikan sebuah foto keluarga. Ada juga foto seorang pria bernama Alan Marshall yang Simon tuduh sebagai seorang pedofil. Simon meminta Will untuk mengawasi si wanita dan mengucapkan kode kelinci lapar melompat saat ia melihat pria yang ada di dalam foto itu. Will yang tidak tahu apa-apa, ia pun langsung mengikuti si wanita dan anaknya. Namun yang tidak Will sadari, saat ia mengawasi si wanita dan anaknya, terlihat ada seseorang yang merekam aksi Will dari kejauhan. Setelah menjalankan misi dari Simon, Will yang berniat mengajar. Ia dikagetkan dengan nomor telepon dari Simon yang tertulis di papan tulis. Di sini Will pun langsung menelpon dan menemui Simon. Will pun bertanya kepada Simon kenapa ia masih mengganggunya, padahal ia telah menjalankan misi yang diberikan oleh Simon. Simon pun menjelaskan jika kesepakatan di antara mereka belum impas sebelum Will menjalankan misi yang dianggap sebanding dengan kasus pembunuhan. Saat Will berjalan pulang, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang secara tiba-tiba memberikan sebuah amplop kepadanya, yang mana saat amplop itu dibuka, lagi dan lagi, amplop itu berisikan foto seorang wanita dan foto pria bernama Alan Marshall. Setibanya di rumah, Will mendapat telepon dari Simon yang menanyakan apakah Will sudah mendapatkan paket darinya. Dengan kesal, Will pun bertanya apa yang sebenarnya Simon inginkan. Simon pun menjelaskan jika ia ingin Will membunuh Alan Marshall dengan cara mendorongnya dari atas jalan penyeberangan khusus pejalan kaki, yang mana setelah Alan terjatuh, nantinya Simon akan menabraknya, sehingga seolah-olah kematian Alan adalah sebuah kecelakaan. Namun Will yang merasa jika kesepakatan di antara mereka telah impas. Di sini ia pun menolak misi yang diberikan oleh Simon. Di keesokan harinya, Will yang hendak bekerja,
Ia mendapati jika ban mobil miliknya telah bocor. Menyadari jika itu adalah perbuatan dari Simon, Will pun mulai merasa was-was akan penolakan yang ia lakukan terhadap Simon. Will pun takut jika Simon akan mencelakai istrinya jika ia tidak menjalankan misi darinya. Terlebih lagi dengan anak buah Simon yang terus mengawasinya. Hal itu pun benar-benar membuat pikiran Will semakin kacau. Bahkan ia tidak bisa fokus dalam mengajar. Puncaknya saat Will akan pulang, ia kembali didatangi oleh Simon yang langsung maksanya untuk segera menjalankan misi yang ia berikan. Namun untuk yang kedua kalinya, di sini Will pun kembali menolak misi yang diberikan oleh Simon. Malam itu Will dan Laura yang sedang makan malam di sebuah restoran. Mereka tiba-tiba kedatangan Simon yang memperkenalkan diri kepada Laura sebagai teman Will. Di sana Simon bercerita kepada Laura jika belum lama ini temannya yang merupakan seorang guru baru saja kehilangan istrinya karena dibunuh oleh seseorang. Will yang merasa jika itu adalah ancaman baginya. Ia pun secara halus meminta Simon untuk pergi dengan alasan ia ingin menghabiskan waktu bersama istri tercintanya itu. Di sini Simon pun mengiyakan dan memberikan nomor teleponnya kepada Will. Setibanya di rumah sepulang dari restoran, Will mendapat sebuah pesan yang bertuliskan kata pilih di kulkas miliknya. Menyadari jika itu adalah pesan dari Simon, ia pun berusaha mengecek ke sana kemari, namun tidak menemukan Simon. Will yang kesal akan hal itu, ia pun lalu menelpon Simon dan memintanya untuk tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun yang membuat Will terkejut, saat ia kembali ke rumah, ia mendapati pintu rumahnya yang sudah terbuka. Padahal pas tadi ia keluar, seingatnya dirinya telah mengunci pintu itu. Ditambah lagi ia juga kembali menemukan sebuah pesan yang bertuliskan kata pilih di kulkas miliknya. Padahal tadi juga ia sudah mengorak-arik rangkaian pesan itu. Menyadari jika istrinya dalam ancaman, semalaman Will pun gak bisa tidur karena terus memikirkan ancaman serius yang diberikan oleh Simon. Di keesokan harinya dengan menggunakan bus sekolah, Will pun akhirnya meyakinkan dirinya dan akan melakukan misi yang diberikan oleh Simon. Yang mana sesampainya di pemberhentian khusus untuk pejalan kaki, Will pun sengaja menunggu Alan Marshall dan berniat bertanya kenapa ia menjadi incaran Simon. Namun sayangnya Alan yang lebih dulu ketakutan. Ia pun langsung menyerang Will yang membuatnya terjatuh dan akhirnya meninggal. Beralih kepada Laura yang sedang menambal ban mobil milik Will yang bocor. Di mana saat ia mengecek ke dalam mobil, Laura pun menemukan kalung miliknya. Yang mana hal itu tentunya langsung membuat Laura curiga kepada Will jika selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu darinya. Kembali kepada Will yang mendapat telepon dari Simon. Di sana Simon pun mengucapkan selamat kepada Will karena kesepakatan di antara mereka sekarang telah impas. Yang mana setelah telepon itu ditutup, Adam si murid nakal terlihat kembali membuat onar. Will yang masih merasa tertekan karena baru saja membunuh Alan. Di sini ia pun tidak bisa mengontrol dirinya dan langsung memukul Adam. Yang mana tindakannya itu membuat Will disekor selama 3 minggu oleh Jimmy. Setibanya di rumah, Will pun ternyata telah ditunggu oleh Laura yang menanyakan kenapa Will bisa menyimpan kalung miliknya. Apakah Will adalah orang yang telah membunuh pelaku yang telah memperkosanya? Will pun menjelaskan jika ia tidak bisa mengatakan hal itu pada Laura. Laura yang kesal, ia pun segera pergi meninggalkan Will. Tak lama di tengah uring-uringan yang Will rasakan, tiba-tiba Will kedatangan 2 orang detektif yang langsung menangkapnya atas kasus tuduhan pembunuhan Alan Marshall. Di sana Will pun diinterogasi oleh detektif Green dan detektif Rudetsky yang menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Will. Mereka juga menunjukkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan dari TKP yang memperlihatkan Will berlari secara tergesa-gesa setelah Alan terjatuh.
Detektif Green juga memperlihatkan sebuah video rekaman di HP milik Alan Marshall saat Will mengintai keluarganya, yang mana dengan semua bukti yang ditunjukkan. Di sini Will pun tidak bisa mengelak lagi, dan ia pun tidak bisa berkata apa-apa selain meminta seorang pengacara. Why don't you walk us through what happened? I want a lawyer. Setelah interogasi itu, Detektif Green dan Rudetsky, mereka pun pergi menemui Letnan Durgan. Mereka mengabarkan jika semuanya telah positif, tinggal menunggu Will melakukan pengakuan saja, maka Will akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk memastikan semuanya, Letnan Durgan berinisiatif untuk menemui Will dan melontarkan beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup tidak masuk akal. Seperti seusai hari Senin, hari apa warna kesukaannya. Will yang gak tahu apa maksud dari semua pertanyaan itu, ia pun menjawab saja. Hingga saat Durgan bertanya jika kelinci lapar, Will pun menjawab melompat. Dan ya, ternyata Letnan Durgan merupakan bagian dari organisasi yang dijalankan oleh Simon. Sehingga di sini ia pun langsung memberikan sebuah hadikat palsu kepada Will agar ia bisa segera pergi dari tempat itu sebelum Simon datang dan membunuhnya, seolah-olah Will telah melakukan bunuh diri. Malam itu Will yang berhasil kabur. Ia pun pergi ke sekolah tempatnya mengajar. Di sana ia pun mencari tahu mengenai siapa sebenarnya si Alan Marshall ini, yang mana ia pun menemukan sebuah fakta jika Alan Marshall adalah seorang jurnalis terkenal yang telah lama menyelidiki organisasi keadilan yang dijalankan oleh Simon. Menyadari jika sekarang dirinya telah dijebak oleh Simon, semalaman Will pun terus berpikir bagaimana caranya ia bisa lolos dari tuduhan pembunuhan Alan Marshall, serta bagaimana caranya ia bisa membongkar kebusukan organisasi yang dijalankan oleh Simon. Di keesokan harinya, Will pun pergi menemui Laura. Di sana Will pun mengatakan semuanya, jika ia telah dijebak oleh sebuah organisasi keadilan. Laura yang mendengarnya, ia pun tidak marah dan malah memberikan sebuah pistol dan meminta Will untuk segera pergi, karena tadi ia telah dihubungi oleh Detektif Green yang sedang mencari Will. Laura pun kemudian pergi menemui Detektif Green dan Rudetsky yang menanyakan di mana keberadaan Will. Laura pun menjawab jika ia tidak tahu, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan dua detektif tersebut. Beralih kepada Will yang mendatangi sebuah acara belasungkawa atas kematian Alan Marshall. Di sana Will pun secara diam-diam mengambil ID card milik Alan dan bertanya kepada teman-teman Alan mengenai kenapa Alan Marshall menjadi incaran pembunuhan. Salah seorang teman Alan menjelaskan jika Alan Marshall telah menemukan sebuah bukti penting yang bisa membongkar penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi keadilan yang ada di kota tersebut. Sehingga Alan pun sengaja dibunuh untuk menutupi penyimpangan itu, yang mana di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Will dikejar oleh dua anak buah Simon yang berusaha menangkapnya. Go after him. Get in the car. Simon yang melihat Will terus berlari. Ia pun mengatakan jika ia akan memberikan sebuah rekaman video yang bisa membuat Will terlepas dari jerat kasus pembunuhan Alan jika Will mau menyerahkan diri. Namun Will yang mengetahui jika Simon akan membunuhnya, ia pun terus berlari hingga yang terjadi. Beralih kepada Laura yang ditemui oleh seorang detektif. Di sana sang detektif memberitahu Laura jika ia memiliki barang bukti yang bisa melepaskan Will dari kasus pembunuhan Alan. Laura yang percaya saja, ia pun langsung mengikuti sang detektif. Namun saat Laura melihat jika si supir ternyata merupakan bagian dari organisasi, Laura pun langsung menyemprotkan gas cabai dan alhamdulillahnya ia pun berhasil kabur.
Sementara itu, Will yang pergi ke tempat kerja dari Alan. Ia pun melihat puluhan koran yang dicetak yang memberitakan jika sekarang dirinya telah ditetapkan sebagai buronan polisi. Will pun menutupi wajahnya dan langsung menuju meja kerja dari Alan. Di sana Will pun menemukan beberapa catatan milik Alan yang akan ia jadikan sebagai petunjuk di mana Alan menyimpan barang bukti penting yang ia miliki. Saat Will berjalan, ia tak sengaja berpapasan dengan polisi yang sedang patroli. Namun dengan kecerdasan yang dimiliki olehnya, ia pun langsung pergi ke sebuah acara sultan. Di sana Will pun langsung mengambil sebuah jas yang berisikan kartu parkir, di mana dengan cerdasnya, Will pun memberikan dan meminta tukang parkir untuk mengambilkan mobil dengan nomor parkir yang tertera, di mana dengan ide cerdasnya itu, kini Will pun memiliki kendaraan untuk menuju sebuah rest area yang tertulis di catatan milik Alan. Setibanya di sana, Will pun mengaku kepada seorang kasir jika ia adalah teman Alan yang sedang menyelidiki kasus kematian Alan. Si kasir pun mengaku jika ia mengenal Alan dan memberitahu Will jika Alan pernah menyimpan sesuatu di gudang belakang rest area. Di sini Will pun langsung menuju ke gudang tersebut dan langsung mencari barang bukti itu. Di waktu yang sama ada seorang tukang koran yang menghantarkan koran baru ke tempat itu yang memberitakan jika Will adalah seorang buronan. Si kasir yang mengenali wajah Will, ia pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak polisi. Namun untungnya saat polisi telah datang, Will pun telah berhasil menemukan barang bukti yang disimpan oleh Alan, yang ternyata berupa sebuah kaset DVD. Will pun kemudian segera pergi dan berusaha menghindari kejaran pihak polisi hingga yang terjadi. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Will pun berhenti di suatu tempat dan memutar kaset yang ia temukan, yang ternyata berisikan video pengakuan Burdette yang ada di awal film mengenai penyesalannya bergabung dengan organisasi keadilan yang dijalankan oleh Simon. Dalam video itu Burdette menjelaskan jika awalnya memang organisasi itu menegakkan keadilan, namun semakin lama Simon tidak bisa mengontrol dirinya dan malah membunuh orang-orang yang tidak bersalah yang dianggap bisa menghalangi jalannya. Kaset itu juga berisikan beberapa foto anggota organisasi yang diantaranya ternyata adalah Jimmy. Will pun kemudian pergi menemui Jimmy dan menanyakan mengenai semua fakta yang baru saja ia temukan. Di sana Jimmy pun mengaku jika ia memang bagian dari organisasi itu. Ia juga mengaku telah bergabung dengan organisasi tersebut selama 15 tahun setelah kematian adiknya. Jimmy juga mengatakan jika alasan Durgan melepaskan Will karena atas permohonan darinya. Namun Jimmy menjelaskan kepada Will jika orang yang menjebak Will menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Alan adalah pure ulah dari Simon. Yang mana setelah mendapatkan informasi itu, Will pun segera pergi dan menelepon Simon. Will juga mengirimkan bukti video pengakuan Burdette kepada Simon dan memintanya untuk bertemu di sebuah acara pertunjukan mobil. 5 o'clock tonight. Di keesokan harinya terlihat Simon yang datang ke acara tersebut. Terlihat juga Will yang memantau Simon dari kejauhan. Ia juga memberikan beberapa perintah kepada Simon untuk memastikan jika Simon datang seorang diri ke tempat itu. Di waktu yang sama, Jimmy terlihat pergi menemui Jennifer dan memintanya untuk memberitahu di mana lokasi keberadaan Laura. Yang mana setelah mengetahui lokasinya, Jimmy dan anggota organisasi pun langsung menangkap Laura. Simon yang mendapatkan kabar itu, kini situasi pun berbalik kepadanya, di mana Simon pun langsung mengajak Will untuk pergi ke sebuah mall yang terbengkalai jika ia ingin melihat Laura selamat. Setibanya di sana, Will pun tak bisa berbuat apa-apa melihat Laura yang telah tertangkap. Belum lagi dengan rencana Simon yang akan membunuh Will dan Laura karena ia tidak mau adanya saksi hidup dalam kasus ini.
Namun saat Simon meminta anak buahnya untuk membunuh Laura, dan tiba-tiba... Ya, di sini untungnya Jimmy beralih berpihak kepada Will. Karena tadinya kesepakatan di antara Jimmy dan Simon hanyalah untuk mengambil bukti rekaman Brodete, bukan untuk membunuh Will dan Laura. Sehingga di sini Jimmy pun berusaha melindungi Laura, walaupun ya pada akhirnya ia pun harus meninggal di tangan Simon. Sementara itu Laura yang terus berlari dengan membawa sebuah pistol. Ia pun hampir saja terbunuh oleh Simon, kalau saja Will tak datang menyelamatkannya. Di sana Will pun terus memukuli wajah Simon, hingga yang terjadi. Setelah kematian Simon dan Jimmy, datanglah Letnan Durgan yang menawarkan kepada Will untuk bergabung dengan organisasinya. Karena ternyata Letnan Durgan ini adalah pemimpin dari organisasi keadilan tersebut. Namun Will pun menolak dan memilih untuk hidup normal saja. Di sana Letnan Durgan pun menghargai pilihan yang dipilih oleh Will dan mengatakan jika ia tidak akan menyeret Will dalam kasus kematian Simon. Karena sebagai seorang ketua organisasi, ia tentunya telah menyadari penyimpangan yang dilakukan oleh Simon. Sehingga Letnan Durgan pun menganggap jika Simon pantas untuk disingkirkan. Beberapa hari berlalu, media berita pun mengabarkan jika kasus kematian Simon sekarang resmi ditutup. Karena Letnan Durgan memberikan kesaksian jika kasus tersebut adalah pure kasus perkelahian yang menyebabkan semua pelakunya meninggal. Sehingga tidak ada yang bisa dijadikan tersangka dalam kasus itu. Pihak media juga mengabarkan jika kini label buronan yang disandang oleh Will telah resmi dicabut. Karena dari bukti rekaman video milik Simon, tindakan yang dilakukan oleh Will adalah pure tindakan pembelaan. Karena terlihat jelas jika Alan yang lebih dulu menyerang Will. Dan film pun selesai.